Dan yang membuat saya lebih jengkel lagi dan rasanya pengen muntah gitu ya, di depan mukanya atau di mukanya Roy Suryo, gitu ya. Itu gara-gara dia merasa ingin jadi pahlawan gitu. Karena menurut Roy Suryo, dia ingin membantu kepolisian. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sangat-sangat menjengkelkan, yang dari muka dan sifatnya sama-sama bikin kita mual. Muak rasanya ngelihat mereka yang sudah ketahuan bersalah, ketangkep basah, tapi masih ngerasa nggak bersalah, malah nyalah-nyalahin orang lain. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan Roy Suryo. Karena kemarin ketika dia tampil di TV One memberikan klarifikasi dan penjelasan, dia kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya kepancing katanya. Memposting foto stupa mirip Presiden Jokowi itu gara-gara kepancing. Gara-gara dimention sama akun lain yang membahas soal tiket Formula E. Gara-gara Formula E ini balapannya digelar tanpa sponsor BUMN. Makanya kemudian ada akun yang tersinggung dan kemudian bikin meme ini. Nah sama Roy Suryo, meme ini kemudian diposting di akun pribadinya dan nggak ngebahas lagi soal tiket Formula E, tapi membahas soal Borobudur yang tiketnya naik sampai 750.000. Nah menurut Roy Suryo, dia itu cuma kepancing katanya, dipancing sama orang lain. Ini mohon maaf gitu ya. Yang namanya mancing dan bisa kepancing, biasanya cuma ikan. Yang sejak berabad-abad lalu ikan itu nggak bisa belajar gitu. Yang kalau kita pancing, tetap aja kepancing dia. Kenapa? Otaknya kecil. Nah, Roy Suryo merasa kepancing katanya. Apa Roy Suryo ini ikan? Ya setahu saya ikan tuh nggak ada yang yang bisa dipancing tuh nggak ada yang kumis besar kayak gitu ya. Lebih mirip lele sebenarnya, tapi kan lele nggak kepancing. Dipero. Iya gitu. Lalu kemudian Roy Suryo menjelaskan bahwa sebenarnya yang memposting sebelum itu ada banyak orang katanya. Saya itu memposting tanggal 10 katanya. Lalu kemudian tanggal 7 itu ada orang yang posting. Tanggal 8, 9 itu juga ada orang yang posting gambar yang sama. Nah tanggal 10 itu sendiri ketika saya posting sebenarnya awalnya nggak ada masalah katanya. Nggak ada orang protes. Sampai kemudian ini diviralkan sama buzzer-buzzer itu. Makanya ketika viral menjadi masalah, digoreng di mana-mana gitu. Makanya saya hapus katanya. Jadi postingan Roy Suryo, tweetnya itu dihapus bukan karena ngerasa bersalah, tapi karena viral. Lalu kemudian dia nyalah-nyalahin buzzer RP katanya, yang sudah ikut memviralkan postingan dia. Ini aneh bagi saya gitu, karena yang namanya salah itu viral atau enggak tetap aja salah. Iya kan gitu. Nah yang salah adalah bukan orang yang memviralkan. Yang salah orang yang menyebarkan. Ya Roy Suryo lah. Ini malah nuduh buzzer RP katanya. Yang disebut buzzer RP itu siapa? Apakah semua orang yang mendukung Pak Jokowi itu dianggap buzzer RP? Apakah orang semua yang tidak setuju dengan Roy Suryo itu apakah disebut buzzer RP? Lah terus Roy Suryo sendiri apa? Bingung kita jawabnya gitu kan. Bagi saya ini viral atau enggak tetap aja salah gitu. Ibaratnya tuh kayak panci gitu ya di atas kompor, apinya hidup gitu. Ini mau kita ditonton orang lain atau kita sendiri, ketika ada panci di atas kompor pasti kan panas gitu. Mau dilihat orang lain atau enggak, viral atau enggak, tetap aja pancinya panas. Nah Roy Suryo tetap megang. Itu loh masalahnya gitu. Ini kemudian dianggap kesalahan buzzer RP katanya, yang ikut menyerang dia dan memviralkan ini. Bahkan Roy Suryo mengatakan bahwa ada buzzer-buzzer RP yang mengklaim atau menyuduh bahwa ini adalah foto editan saya. Setahu saya gitu ya, nggak ada orang yang menganggap bahwa itu foto editan dari Roy Suryo. Karena kita juga tahu Roy Suryo nggak bisa ngedit. Lah terus kenapa kita nuduh Roy Suryo yang ngedit? Kan nggak mungkin gitu kan. Nggak ada menurut saya gitu. Dan kalaupun ada gitu misalkan gitu ya, ya laporin aja. Roy Suryo kan suka ngelaporin itu. Kenapa nggak dilaporin buzzer-buzzer RP yang
dianggap menuduh dia mengedit foto itu? Nggak ada lah, nggak ada orangnya. Dan selain itu bagi saya aneh gitu ketika dia juga beralasan dan memberikan pembelaan bahwa dia itu tidak berniat untuk mengejek atau berniat untuk menjelek-jelekkan orang lain atau kelompok tertentu katanya. Dan ketika ditanya kenapa ada emot ketawanya, kenapa ada hahaha, ada ambiar, ada lucunya, kenapa? Dia itu tertawa atas apa katanya. Terus jawaban Roy Suryo adalah, saya itu tertawa atas sikap netizen katanya, yang kreatif mengedit gambar itu. Jadi bukan menertawakan gambarnya. Ini mohon maaf gitu. Rasanya tuh saya pengen muntah ngelihat jawaban-jawaban orang-orang kayak gini gitu. Udah ketahuan salah, masih tetap ngeles gitu. Dianggapnya kita semua ini bisa terima dengan penjelasan dia. Karena kalau kita gitu ya, memposting sesuatu di akun sosial media kita, itu biasanya kan kita kalau ketawa, ya karena materinya, karena gambarnya, karena videonya gitu. Coba saya tanya teman-teman penonton video Pakar Mantan ini. Kalian itu ketawa gara-gara konten saya dan sayanya, atau gara-gara editor saya? Gara-gara apa? Masa gara-gara editor? Yang bilang gara-gara editor nih langsung saya blokir habis ini. Biar gak bisa komen gitu ya. Ya pasti karena kontennya gitu. Pasti karena gambarnya. Gak mungkin karena editornya, karena orang yang kreatif membuat ini, gak mungkin. Tapi Roy Suryo menjelaskan ini dengan wajah yang sangat-sangat serius gitu. Kayaknya tuh bener banget lah dia itu. Padahal kita udah tahu dia bohong gitu. Bohong. Tapi dia menjelaskan dengan serius. Tapi yang lebih lucu lagi dari ini, dari tingkah laku Roy Suryo ini yang sudah bersalah ini gitu ya. Dia kemudian melaporkan orang-orang yang lebih dulu memposting gambar ini. Ada 3 akun yang dilaporkan. Adalah organisasi apa gitu yang ngelaporin gitu ya. Terus kemudian Roy Suryo jadi saksinya. Ya mungkin maksudnya biar dia nggak jadi tersangka. Dia coba cari jalan keluar gitu. Jadi saksi dulu deh. Dilaporin gitu. 3 akun yang lebih dulu memposting sebelum Roy Suryo. Ini mohon maaf lagi gitu ya. Kalau Roy Suryo atau teman-teman Roy Suryo melaporkan 3 akun yang lebih dulu memposting gambar-gambar meme stupa itu kan pasti salah satunya atau 2 orang di antaranya itu kan pihak yang menyebarkan, bukan yang bikin. Iya kan? Yang bikin kan pasti 1 atau 2 lah maksimal gitu, karena kan gambarnya ada 2. Ya kita kira ini pasti 1 orang gitu ya. Nah, kalau yang dilaporkan 3 akun, 3 orang, itu kan pasti salah satunya adalah yang menyebarkan. Pertanyaan saya, kenapa yang dilaporkan cuma 1? Yang nyebarin cuma 1 yang dilaporin. Kenapa nggak Roy Suryo juga dilaporin? Jadi orang-orangnya Roy Suryo melaporkan Roy Suryo sendiri. Lawan dia juga ikut nyebarin, kenapa dia malah jadi saksi? Gimana sih? Dan bagi saya lucu aja gitu kelakuan Roy Suryo ini ketika dia melaporkan akun-akun yang lebih dulu memposting meme itu gitu. Karena dia udah pakai nih meme-nya gitu ya. Dia udah comot dan pakai di akun Twitternya gitu. Sudah dipakai, dianggap lucu gitu ya, dianggap bagian dari kreativitas, tapi sekarang dilaporin. Ini kan nggak konsisten gitu. Itu kan ibarat politisi yang pakai jasa Open BO, udah dipakai, nggak dibayar, dilaporin. Sama kayak gini. Ada gambar yang katanya bagian dari kreativitas, nggak dibayar, dipakai, disebarin. Lah sekarang dilaporin. Mirip gitu. Apakah politisi-politisi kita tuh kayak gini semua? Enggak, tapi adalah beberapa gitu ya. Dan yang membuat saya lebih jengkel lagi dan rasanya pengen muntah gitu ya. Di depan mukanya atau di mukanya Roy Suryo, gitu ya. Itu gara-gara dia merasa ingin jadi pahlawan gitu. Karena menurut Roy Suryo, dia ingin membantu kepolisian dalam rangka menangkap akun-akun yang sudah membuat atau menyebarkan
foto meme tersebut katanya. Saya punya URL-nya, saya sudah simpan. Kalau dibutuhkan, ini bisa saya kasih. Ini terus terang saya ngerasa tuh gak masuk akal gitu. Karena kan biasanya yang kita bantu itu adalah orang yang membutuhkan, orang yang lebih lemah, orang yang gak mampu gitu ya. Sehingga mereka butuh bantuan dan kita bantu. Ya misalkan ada orang miskin, gak punya uang, kita bantu uang. Ada orang kaya, butuh hiburan, kita bantu kasih hiburan, gitu kan. Biasanya kan gak gitu. Nah Roy Suryo kalau mau bantu kepolisian dengan modal URL, emangnya dia pikir kepolisian gak punya? Udah punya gitu. Emangnya dia pikir dia ini lebih canggih dari kepolisian? Dia itu bukan apa-apa. Roy Suryo ini bukan siapa-siapa gitu. Kepolisian kita itu jauh-jauh lebih canggih dari Roy Suryo. Lah terus ngapain Roy Suryo menawarkan bantuan? Ini kan namanya nggak tahu diri gitu ya. Tapi mungkin maksudnya gitu ya. Maksud Roy Suryo, dia itu udah tahu nih kayaknya pasti kena ini, pasti dipenjara nih kala ini. Dia udah tahu kayaknya gitu. Udah kebayang lah pasal berapa, vonisnya berapa tahun. Udah kebayang mungkin dia. Makanya kemudian dia coba membantu kepolisian. Dengan harapan nanti, kalaupun misalkan sudah di penjara gitu ya, dia bisa mendapatkan keringanan. Mungkin itu tujuannya. Udah kebayang-bayang. Biar bisa diringankan gitu ya. Udahlah kita korporatif membantu. Padahal ya, kepolisian nggak perlu bantuan Roy Suryo. Lewang URL-nya udah banyak yang kirim ke polisi kemarin. Gak butuh dari Roy Suryo. Selain itu, cybercrime kita itu canggih gitu. Untuk postingan-postingan meme yang menghina dan gak viral gitu ya, yang ada di sosial media kita, itu udah terekam otomatis. Ada timnya gitu. Gak perlu Roy Suryo. Jadi dari kasus ini udah kasus yang tidak bisa berhenti sampai di sini gitu. Ini kasus yang harus selesai dan nampaknya akan berujung di penjara gitu. Tapi kalau Roy Suryo merasa nggak bersalah, ngerasa dirinya dipancing gitu dan sebagainya, ya seperti itulah jawaban orang-orang yang ada di penjara. Gitu. Coba deh lakukan survei ke penjara, tanya mereka ngerasa bersalah nggak? Mayoritasnya tuh nggak ngerasa bersalah loh. Tanya ke koruptor-koruptor kita, banyak yang ngerasa nggak bersalah. Nah Roy Suryo juga sama gitu. Ya mungkin karena dia udah calon gitu ya. Calon penghuni gitu ya. Makanya punya pemikiran-pemikiran yang sama dengan para penghuninya. Mirip jadinya gitu. Dan soal Roy Suryo meminta maaf kepada umat Buddha gitu ya. Dan kemudian meminta maaf juga kepada Pak Jokowi gitu ya. Dia ya kita maafin gitu. Orang-orang Buddha ini pasti memaafkan gitu. Masyarakat umat Buddha di Indonesia gitu ya. Yang non muslim lah, Kristen, Buddha, Konghucu, pasti pemaaf gitu. Dan mereka ini memang ya hobi memaafkan orang. Disakiti dimaafkan. Beda sama kelompok-kelompok mayoritas gitu. Yang ormas-ormas radikal gitu ya. Yang kalau udah ada orang minta maaf, di demo sama dia. Takbir gitu kan. Kalau umat Buddha nggak akan. Ya karena penuh damai gitu. Nggak akan mereka demo setelah ini. Tapi saya jadi teringat dengan pernyataan Fadlizon dulu gitu. Ketika orang sudah meminta maaf, itu artinya dia mengakui bahwa dirinya bersalah. Sehingga kepolisian bisa lebih mudah memproses kasus ini gitu. Karena yang bersangkutan udah minta maaf, udah ngerasa bersalah. Ya udah masukin, tunggu apa lagi? Tapi pada akhirnya gitu ya, dengan kasus ini saya tuh bersyukur gitu karena akhirnya Roy Suryo ini bisa mendapatkan pelajaran dari setiap postingan-postingan yang dia sampaikan di Twitter gitu. Karena sebenarnya kalau mau diproses, ada banyak sekali postingan-postingan Roy Suryo ini yang pantas untuk dipermasalahkan karena mengandung unsur fitnah, hoax, penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan sebagainya. Cuma sampai saat ini itu nggak ada yang diproses gitu.
Kalau hoax-hoax dikit itu orang juga nggak akan proses gitu. Kalau dilaporin juga nggak akan diproses. Karena apa? Karena nggak menyinggung soal SARA, nggak menyinggung soal umat beragama gitu. Tapi kali ini emang udah waktunya deh. Sepandai-pandainya tupai meloncat, ya akhirnya panci juga. Salah ya, jatuh juga, jatuh ke panci. Lontang-lontang ambiar. Itulah yang nampaknya sedang terjadi kepada Roy Suryo gitu. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat lah kepada Roy Suryo gitu ya. Semoga dengan gelar baru, ya kan dia punya banyak gelar, gelar bangsawan gitu, KMRT. Gelar mantan menteri. Nah, habis ini narapidana nih. Nanti kalau udah keluar mantan narapidana, udah bukan mantan menteri lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, buat teman-teman yang pengen komentar terkait isu selanjutnya apa yang layak untuk saya bahas atau menarik untuk saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Begitulah kura-kura.